Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Kembali lagi sama aku Minet Veda dan spesial hari kemerdekaan. Hari ini pas banget nih. Kalau pas hari kemerdekaan tentu kita nggak jauh-jauh dari kata pahlawan. Nah, hari ini aku nggak kedatangan seseorang aja tapi melainkan dua orang hebat yang sudah berkecimpung dan sudah terjun di dunia edukasi bertahun-tahun lamanya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut, ini dia CEO of CourseNet Indonesia dan co-founder Danacita, Ko Alvin dan Kak Kety. Halo. Hai, halo. Akhirnya ketemu di satu frame yang sama ya, CourseNet dan Danacita. Iya, dan tentunya di jam terbang seseorang CEO dan co-founder ini pasti padat banget. Dan tentunya aku berterima kasih banget udah mau berkunjung di Podnet. Oke deh. Nah, berhubung sekarang hari kemerdekaan, pasti kita nggak jauh-jauh dari kalimat kata pahlawan. Nah, pahlawan sendiri ini pasti sudah, kalau menurut aku pribadi, pahlawan adalah orang yang memberikan dampak nih, ya kan? Kalau menurut Kak Kety dan Ko Alvin sendiri, sosok pahlawan di masa kini, di era yang zaman sekarang ini tuh seperti apa sih? Mungkin dimulai dari Ko Alvin terlebih dahulu. Oke, ya berarti thank you buat Veda ya kesempatannya. Jadi di sesi Podnet hari ini akan seru banget ya. Jadi kalau kita ngomong soal pahlawan, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kenapa menarik? Karena gini, orang itu konotasinya kalau mereka ngomong tentang pahlawan, konotasinya itu zaman dulu gitu ya. Pas zaman perang ya. Setuju ya Kety ya? Iya. Gitu. Padahal sekarang itu pahlawan itu banyak banget gitu ya. Nah, apa sih kategori pahlawan menurut saya? Gitu, menurut saya pribadi gitu. Jadi kalau menurut saya nih, Kety sama Veda ya, menurut saya pahlawan itu adalah orang yang memberikan impact, ya. Impact ke siapa ya? Impact ke orang-orang sekitarnya, gitu ya. Jadi ke orang sekitarnya aja itu udah dikategorikan sebagai pahlawan, gitu, ya. Nah, apalagi berimpact untuk Indonesia, Wah, ya, berimpact untuk perkembangan negara kita. Setuju. Nah, itulah yang disebut sebagai pahlawan kan. Wah, luar biasa. Yang penting ada impact-nya ya, Ko Alvin. Nah, kalau Kak Kety sendiri gimana? Iya, jadi pertama-tama thank you banget ya kan, seneng banget dari Danacita kita bisa hadir ya kan bareng sama Alvin akhirnya. Terutama masa pandemi biasanya ketemu online gitu Iya, ya. bener Akhirnya ya. Kita zoom terus gitu Iya, ya, zoom Kety ya. terus gitu akhirnya 3D gitu ya. Benar. Iya, jadi setuju banget sama yang tadi disampaikan sama Alvin kalau misalnya pahlawan itu harus ada dampaknya, agree banget gitu. Dan iya betul banget pas tadi ditanyain Veda gitu, pahlawan gimana mikirnya langsung kayak ya kan zaman dahulu yang masih perang gitu. Ya, benar. Tapi actually kan sekarang banyak banget juga ya hero figure gitu pahlawan. Jadi mungkin nambahin aja bagi saya seorang pahlawan itu juga ada hati yang humble gitu ya. Intinya bahwa dampaknya yes. Jadi betul-betul mikirin bukan hanya tentang kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana gitu kan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat luas, kepada orang lain, maupun agree banget gitu kan mulai dari lingkungan yang terdekat juga. Iya. Nah itu saya rasa nambahin aja bagi saya sosok pahlawan itu tuh orang yang benar-benar juga melakukannya dengan humility gitu kan, dengan humbleness sehingga dirinya tuh ibaratnya benar-benar mikirin dampaknya bukan kepentingan diri sendiri gitu. Iya. Oke, wah luar biasa jawaban kedua orang hebat ini, pahlawan edukasi katanya. Berat ya, berat. Dan menariknya gini loh, Fet. Gimana? Menariknya gini, seorang pahlawan itu umumnya gitu ya, bener kata Kety tadi ya, dia nggak mikirin diri dia sendiri ya. Semua berawal dari apa? Berawal dari hal kecil gitu. Ketika dia mikirin orang lain gitu ya. Ketika dia mikirin orang lain dan dia berani take action. Betul. Gitu ya. Betul. Mungkin actionnya kelihatannya kecil gitu ya, tapi dampaknya ke orang tersebut itu besar ya. Nah, ketika dia take action, orang ini kena dampaknya ya. Ketika orang ini kena dampak, hidupnya berubah ya. Ketika hidupnya berubah, lingkungannya juga ikutan berubah ya. Ketika lingkungannya berubah, satu Indonesia berubah gitu. Ternyata perubahan se-Indonesia itu berpengaruh dari satu action seseorang pun bisa ya. Apalagi action banyak orang ya. Oke, ngomong-ngomong sosok pahlawan, ada nggak sih sosok pahlawan yang menginspirasi nih untuk Ko Alvin dan Kak Kety? Kira-kira apa nih? Jangan-jangan mikir, aduh apa ya? Mungkin dari Kak Kety dulu? Boleh. Jadi mungkin saya mulai dari
lingkungan terdekat saya sih. Menurut saya my mom ya, ibu saya itu tuh seorang pahlawan gitu. Walaupun tentunya nggak masuk ke buku sejarah gitu, ya kan? Belum kali ya. Tapi iya, my mom itu tuh walaupun dia pendidikannya itu harus berhenti di SMP, tapi dirinya tuh terus belajar sendiri, dan bahkan ke kita gitu, anak-anaknya investasi pendidikannya tuh sangat amat dikedepankan. Jadi nggak pernah dari my mom atau my dad gitu ngerasa bahwa terutama misalnya saya gitu cewek gitu ya, udah kamu segini aja gitu kan. Jadi beruntung banget dari kecil tuh intinya pokoknya kalau mau belajar apapun ya kan selalu didukung, dan nggak pernah dikasih kayak keterbatasan gitu. Menurut saya kalau ngomongin dampak and sacrifice and humility itu benar-benar, apalagi sekarang udah dewasa baru ngeliat gitu kan, wah sosok orang tua itu banyak banget behind the scenes pengorbanannya gitu kan, bangun pagi lah, nganterin lah ya kan, hal-hal kecil yang sebenarnya tuh anaknya kan saya 4 bersaudara gitu kan, bayangin aja 1, 2, 3, 4 gitu, jadwalnya beda-beda gitu ke sekolah, mau tempat les, mau ya kan DLL, tapi selalu intinya kalau kita mau belajar apapun selalu dibantu, selalu didukung. Jadi for me ya, I would say my mom is my hero lah. Wah, my mom is my hero. Quotes-nya. Oke, thank you Kak Katie. Kalau dari Ko Alvin sendiri? Kalau dari Ko Alvin ya, kalau dari saya pahlawan ya yang ada di lingkungan sekitar saya ya. Jadi kalau tadi Katie lebih bahas dari sisi orang tua cewek ya. Kalau dari saya mungkin lebih banyak ke orang tua cowok gitu ya. Jadi ke papa. Wah, pas banget nih. Ya. Jadi kenapa ya? Jadi papa saya tuh gini. Papa saya itu background pendidikannya nggak terlalu tinggi, gitu ya. Jadi papa saya itu dari keluarga yang kurang berada, gitu ya. Dari keluarga yang kurang berada, jenjang pendidikannya juga nggak sampai tinggi-tinggi banget, gitu ya. Tapi papa saya tuh kasih contoh, ya, kasih saya sebuah nilai hidup, gitu ya. Nilai hidupnya gini, gitu ya. Hidup itu keras. Ya. Sangat keras kok. Ya, hidup itu keras. Curhat ini ya. Iya, jadi curhat gitu ya. Gitu. Nah, tapi quotes-nya nggak berhenti sampai situ ya. Papa saya bilang hidup itu keras ya. Tapi kalau kita keras sama kehidupan ya, kehidupan itu akan lunak sama kita. Gitu. Nah, dulu ya Vet ya. Waktu Koko dikasih tau kayak gitu, Koko nggak paham gitu. Ya, nggak ngerti karena Koko masih kecil. Gitu. Tapi semakin kesini gitu ya, Koko bener-bener sadar perjuangan papa Koko tuh gila banget. Gila, bener-bener gila ya. Dari orang susah gitu ya, sampai ya berjuang gila-gilaan tuh, semua dikerjain gitu ya. Semua demi apa? Demi keluarga gitu ya. Kayak tadi tuh ya, jadi ada satu orang yang mikirin lingkungan terdekatnya kan, sama kayak papa Koko ya, mikirin keluarga gitu ya. Nah, lewat apa yang papa Koko lakukan, ngorbanin waktu, kerja keras segala macam ya, Koko bisa sekolah nih ya, bisa sekolah, bahkan tingkat pendidikan Koko itu bisa lebih tinggi daripada papa Koko ya. Jadi Koko bisa mencapai titik ini gitu ya. Tuhan kasih kesempatan untuk buka Korsnet, untuk jadi berkat buat orang lain gitu ya. Semuanya dari apa yang papa Koko lakukan gitu ya. Berarti memang setiap orang hebat itu punya sosok pahlawannya sendiri ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang pahlawan edukasi. Kalau setahu Veda, orang yang berkecimpung di dunia edukasi, di bidang edukasi itu beratnya susah banget. Beratnya minta ampun nih. Nah, Veda penasaran banget sama Ko Alvin dan Kak Katie, kenapa nih berminat untuk terjun ke bidang edukasi yang penuh tantangan ini gitu. Mungkin dari Ko Alvin dulu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih mau berkecimpung di edukasi gitu ya, apakah seorang Ko Alvin terpikir dari kecil gitu ya membangun ya bisnis edukasi? Enggak sama sekali jawabannya ya. Jadi awalnya simple nih Katie. Jadi saya dulu kuliah IT ya, dapat mata kuliah algoritma pemrograman ya. Algoritma pemrograman ini salah satu mata kuliah yang paling dasar nih Vet. Paling dasar itu kuncinya tuh ya. Karena kalau logiknya kita nggak dapet di sana gitu ya, ke atas kita akan sulit gitu ya. Jadi alasannya simple. Waktu itu karena saya kesulitan, waktu mau UTS saya minta ajarin temen gitu ya. Nah, akhirnya ya udah tuh teman saya ngajarin nih, ngajarin set gitu kan. Wah, ya udahlah ya, sistem kebut semalam ya kan. Kayaknya gue ngerti nih pencerahan gitu ya. Gitu. Tapi kan gitu ya.
banyak belajar banyak lupa gitu ya. Pas besoknya ujian lupa semua ya. Gitu. Nah, singkat cerita UTS saya jelek waktu itu. Kan? Gitu. UTS-nya jelek, tapi dari situ saya sadar, wah, nggak bisa nih. Ya, hidup tuh nggak boleh main-main. Gue mesti belajar gila-gilaan. Gitu. Akhirnya saya belajar nih kan. Belajar gila-gilaan sampai satu titik pas menjelang UAS, teman saya yang ngajarin saya waktu UTS ya, itu dia minta saya ajarin gitu. Ya udah, akhirnya ya koko ajarin dong, nggak enak kan, utang budi gitu ya. Gitu loh. Ya udah akhirnya koko ajarin, ternyata dia ngerti kan. Dia ngerti gitu. Berawal dari situ kita punya grup belajar jumlahnya 4 orang gitu ya. Nah, dari grup belajar jumlahnya 4 orang ini, dari nilai UTS saya dapat D tadinya gitu ya. Puji Tuhan UAS-nya dapat 98 dan akhirnya dapat A. Keren, gitu keren. ya. Berawal dari grup belajar yang 4 orang ini nih kan. Nah, waktu ngajarin 4 orang ini, effort nggak? Effort loh. Ya. Dan gilanya ternyata 4 orang ini ngajak teman-temannya lagi. Ya, jadi segerombolan nih kan, gitu. Dari yang tadinya kita belajar ya kondusif lah ya, satu meja berempat, gitu ya, enak nih ya kan. Makin lama makin nggak kondusif. Kenapa? Karena jumlahnya semakin banyak, udah sampai 12 orang, 15 orang, mereka berdiri di belakang saya. Waktu ngajarin mereka, kok gue ngerasa seneng ya? Padahal kalau ditanya nih, gue dibayar nggak? Nggak dibayar sama sekali, gitu. Tapi kok gue seneng? Nah, terus kenapa berkecimpung di bidang edukasi ya? Waktu itu saya sebenarnya sempat mutusin kerja ya, kerja sebagai profesional ya, sebagai IT spesialis, masuk ke perusahaan ICT consultant nomor 1 di Indonesia. Ya, di situ saya sadar banget tuh ya, ternyata apa yang gue udah dapet waktu kuliah ya, ternyata banyak hal yang gue perlu belajar dari siapa? Dari senior-senior yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia praktisi kan. Gitu. Ya udah belajar lagi. Wah gila, ternyata tuh ini tuh berharga banget gitu. Ya. Kenapa gak gue bikin satu tempat pelatihan yang isinya praktisi semua? Supaya orang lebih cepat beradaptasi gitu ya. Karena pada saat kita masuk ke dunia praktisi itu ya di IT itu nggak mudah ya. Betul. Itulah yang koko pikirin gitu. Kenapa nggak gue bikin ya gitu. Kalau gue bisa bikin ini ya, gue bisa bantu banyak orang loh. Ya. Kalau gue nggak bikin ini ya, apa yang sudah gue lakukan itu berhenti di 38 orang gitu. Tapi kalau gue buat satu tempat pelatihan ini ya, gue bisa cetak 1 juta IT people buat Indonesia. Luar biasa. Gitu. Mantap. Berawal dari 4 orang. Mulai dari 4 orang. Iya. Luar biasa loh Pak Alvin. Kalau dari Kak Kety sendiri nih? Iya, jadi kalau saya sebenarnya mungkin mirip-mirip ya sama Alvin. Jadi di awal tuh nggak kepikiran mau masuk pendidikan gitu. Walaupun memang dari kecil tuh emang udah suka belajar gitu kan. Sekolah itu tuh ya rada nerd lah ya. Jadi ngerasa tuh oh iya ya kan, maksudnya seru aja bisa dapat pengetahuan baru gitu kan. Tapi secara individu gitu. Jadi pas masa SMA sama kuliah, saya sebenarnya tuh jurusannya di Economic Development. Jadi perkembangan ekonomi gitu kan. Kenapa? Karena percaya banget bahwa ada gitu kan peribahasa bahwa jangan don't give a person a fish tapi teach them how to fish gitu kan. Ajarkan mereka bagaimana memancing gitu kan, jangan dikasih ikannya doang gitu, agar mereka sendiri bisa independen gitu kan. Nah, jadi bagi saya saat itu pas tahu tentang economic development, yaitu pada zamannya ini ketahuan di umur saya gitu ya. Tapi intinya waktu itu lagi ngetrennya microfinance gitu kan. Ya kan, jadi microfinance itu kalau teman-teman mungkin nggak tahu, itu intinya jadi membuka pelayanan perbankan, keuangan, tapi kepada segmentasi yang ekonominya lebih rendah gitu, karena banyak dari mereka akses perbankannya belum dapet gitu kan. Tapi memang waktu itu fokusnya lebih ke kredit usaha. Jadi banyak banget wirausahawan wanita terutama gitu kan di daerah-daerah terpencil ya kan. Belum ada akses ke perbankan. Jadi konsep microfinance tumbuh dari sana. Nah, saya belajar pas waktu itu ya kan SMA lah pertama kali saya dengar tentang itu. Wah, menarik banget nih. Jadi pas kuliah juga nempuh ke sana. Ya kan. Jadi sebenarnya awal karir saya itu lebih banyak di sana. Sempet di LSM ya kan, di kerjasama juga dengan lembaga pemerintah, keliling juga di Indonesia, sempat ke Papua dan lain sebagainya gitu. Nah, menarik banget nih ngelihat berbagai masyarakat gitu ya. Tapi pada akhirnya yang saya ngelihat adalah memberikan kredit saja, ya kan, memberikan keuangan saja belum cukup kalau misalnya nggak ada pendidikannya gitu. Nah, ya kan, kalau misalnya nggak ada tandem dengan orangnya
paham nggak gimana ya kan mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah di sanalah saya mulai masuk nih, gimana ya, intinya pendidikan itu bagi saya adalah mirip dengan ceritanya Alvin gitu kan, bukan hanya informasi tapi gimana bisa mengembangkan seseorang sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka, impian mereka gitu kan. Jadi di sana saya mulai nih mikirin gitu, gimana ya sebenarnya dunia pendidikan itu kan sangat luas. Right, jadi seneng banget bisa ketemu sosok-sosok kayak Alvin, ya kan, yang bantu dari segi kualitas nih, bikin ya kan. Amin kan? gitu ya, benar-benar. Pendidikan dari nggak harus misalnya perkuliahan doang, tapi lifelong learning, ya kan. Setelah saat kuliah pun gimana bisa ya kan ada lembaga-lembaga lainnya yang support formal education, right? Bahkan kalau misalnya dari Coursenet juga ya kan, setelah kuliah pun lagi kerja juga tetap belajar ya kan, karena dunia kita kan terus berkembang nih, ya kan, kebutuhan pendidikannya tuh terus ada ya nggak, ya kan? Nah jadi dari sana mulai nih ngegali, oke, kira-kira permasalahannya apa aja sih? Ya kan, tentunya ada dari segi kurikulum, kualitas, training, tapi salah satu yang kita ngeliat adalah akses. Jadi ada pun ya kan misalnya quality education seperti yang diberikan Coursenet ya kan, itu kalau misalnya yang bisa menikmatinya gitu ya kan, yang bisa ya kan mengikutinya itu terbatas, sayang juga gitu kan. Jadi saya ngeblend juga dari my background economic development gitu, ngelihat jasa keuangan, kira-kira apa sih inovasi yang bisa dilakukan gitu kan ke dunia pendidikan. Nah lahirlah ya kan salah satu konsepnya adalah menyediakan pembiayaan pendidikan gitu, yang menurut saya menarik banget nih, gimana kita bisa tandem ya kan memecahkan masalah secara ekosistem. Jadi masing-masing dari kita ada perannya gitu ya. Benar, jadi bisa ketemu ya kan sosok-sosok kayak Alvin gitu kan. Dan semoga saya harapnya banyak lagi gitu kan ya Vin ya. Iya benar harus banyak itu banget ya kan, ya ampun. Benar. Kalau ngomongin kebutuhan IT apa di Indonesia ya. IT people di Indonesia kan tinggi banget ya kan. 9 juta loh Iya, 9 kebutuhannya juta ya kan. Gitu, ya. Kalau Coursenet bisa develop 1 juta aja, itu masih ada sisa 8 juta gitu ya. Kita perlu berapa Coursenet nih jadi? Iya bener ya, perlu 9 berarti ya. Iya, perlu 9 gitu ya. Bener. Iya, exactly. Iya. Jadi mungkin bergerak dari sana sih. Oke deh, kalau luar biasa. Kalau Veda lihat nih antara Coursenet dan Danacita, aku keinget salah satu lagunya Tulus. Wait, coba nyanyi. Jangan nanti jadi yang lain. Jadi ada liriknya bagai asam dan garam yang bertemu di belanga kan. Emang liriknya Tulus itu gitu. Ngena banget. Oke. Nah, tadi kan sudah cerita tentang kenapa alasannya terjun ke dunia bidang edukasi. Kalau Veda boleh tahu nih, dan Ko Alvin dan Kak Keti boleh sharing gitu, tantangannya itu apa sih? Apalagi sekarang di masa-masa digital sekarang ya, kayaknya banyak banget tantangan di bidang edukasi, yang ada yang nggak bisa offline, kemudian ada yang karena orang tuanya kena PHK dan lain-lain, akhirnya mereka nggak punya dana dan lain-lain. Kira-kira apa sih tantangannya di zaman sekarang? Mungkin dari Kak Keti dulu. Boleh. Kalau misalnya ngomongin tantangan, saya rasa satu adalah gini. Kalau misalnya kita ngelihat perubahan-perubahan di lapangan kerja di dunia kita itu kan sangat cepat ya, sangat cepat, terutama didorong oleh teknologi gitu. Nah, yang saya ngelihat kadang-kadang di dunia pendidikan itu masih satu langkah lebih pelan. Betul. Ya kan, satu langkah lebih pelan gitu. Sementara di sananya kayak ibaratnya gini, kalau misalnya kita ngeliat pendidikan, value of education, kita kan pengennya pendidikan yang betul-betul bisa ngebantu kehidupan seseorang gitu kan, Betul. terutama dari karir. Benar. Kalau misalnya lapangan kerjanya terus berubah, tapi dunia pendidikannya masih behind gitu ya, masih terlambat, pasti selalu ada gap gitu kan. Ketinggalan, iya. Ketinggalan kan, right? Jadi gimana ya kan, itu salah satu tantangannya, gimana kita mendorong inovasi yang lebih cepat lagi. Dan saya rasa mungkin ini blessing in disguise-nya dari COVID ya. Maksudnya jelas banyak banget dampak negatifnya. Salah satu dampak positif kalau boleh saya bilang gitu ya, adalah memaksa ibaratnya gitu kan, mendorong lah ya kan, dunia pendidikan berinovasi dengan lebih cepat lagi. Karena mau nggak mau gitu kan. Betul. Baru 2 tahun yang lalu kita melihat bahwa oh ternyata, karena saya juga salut gitu dengan teman-teman yang di dunia pendidikan ya kan, termasuk sama Alvin gitu, dari one day gitu, 1 hari semuanya offline ya kan, itu maksudnya mayoritasnya
pembelajarannya secara offline. Tiba-tiba bisa dikatakan dalam 24 jam, oke, semuanya mesti online. Iya. Mau nggak mau. Betul, mau nggak mau. Mau nggak mau gitu nggak kan. mau. Tapi kelihatan bahwa oke, saat dipaksa gitu ibaratnya bisa. Dan masih, sehingga sekarang pilihannya lebih banyak gitu ya. Mungkin itu satu, dan kalau boleh saya tambahin, kedua adalah gimana ngedorong di sini juga Dana Cita yang berperan kan, bahwa mimpilah sebesar-besarnya, setinggi-tingginya gitu kan. Karena jangan sampai misalnya tantangan pembiayaan menjadi hambatan. Yang saya ngeliat kadang-kadang dari masyarakat Indonesia mungkin ngerasa bahwa return of education-nya apa nih gitu kan, daripada saya invest di pendidikan di mana memang jangka panjang, ya nggak sih? Mungkin Alvin juga ngerasain gitu kan, maksudnya dari pendidikan, dari perkuliahan ya kan, mungkin nggak langsung besoknya langsung ngerasa nih ya kan benefitnya. Tapi itu kan invest sekarang, tapi 5-10 tahun bahkan ke depannya itu pintu-pintu yang dibuka sangat berbeda ya kan? Betul. Tapi mesti invest dari sekarang nih, gitu ya kan? Jadi apa maksudnya investasi secara waktu dan secara ya kan keuangan ini sangat penting gitu. Karena ini memprioritaskan apa sih yang sebenarnya akan berdampak di dunianya kita gitu kan. Jadi mungkin dua itu sih, dari segi pace of innovation ya kan, seberapa cepat, dan juga kedua value of education-nya nih gitu, udah pada mudeng belum gitu kan, udah pada ngeliat belum. Saya harap ya semoga kedepannya lebih lagi kelihatan gitu bahwa emang patut gitu, emang worth banget gitu ya kan teman-teman invest in education. Itu sih dari saya. Kira-kira gimana Alvin? Penasaran juga nih saya. Nah ini seru nih. Jadi kalau kita ngomong soal tantangan ya, jadi gini. Tantangan itu sebenarnya kita bisa lihat dari dua sudut pandang, ya. Jadi tantangan ini kita lihat tantangan dari sisi mana nih? Dari sisi kita sebagai pelaku untuk mengembangkan edukasi, ya, atau dari sisi si orang yang mau belajar, betul. Gitu. Sebenarnya tantangan ini bisa dilihat dari dua sisi, gitu ya. Mungkin kita bahas sedikit tantangan dari sisi orang yang mau belajar, ya. Orang yang mau belajar itu kadang-kadang tantangannya begini, ya. Tantangannya itu sebenarnya apa? Sebenarnya ada di kotak kepala dia sendiri, gitu, ya kan. Contoh, waktu dia mau belajar, dia mulai mikir, gitu ya. Setuju tuh, kayak tadi Katy bilang, ya. Orang itu ketika mau belajar ya, apalagi orang-orang Indonesia ya, mereka tuh ngerasa mereka nggak worth it untuk ngeluarin uang untuk edukasi. Iya, masih ada mindset ke arah sana, gitu ya. Nah, jadi mereka kadang-kadang ya udah, daripada gua spend duit untuk edukasi, gitu ya, yang dampaknya tidak instan, ya kan? Mereka pilih cara instan nih, gitu ya. Jadi dia ya gitu ya, dia pengen kan misalnya karirnya berkembang, gitu ya. Pengen kelihatan dia nih, wih dia nih hebat loh, ya kan? Ujung-ujungnya dia malah sibuk, gitu ya. Bukan mengembangkan skillnya dia supaya dia sukses beneran, iya kan? Tapi dia malah jadi begini, gue invest di barang-barang yang lain gitu ya, supaya gue terlihat berhasil sekarang, gitu ya. Jadi ini culture yang ya harus dirubah gitu ya. Ya, jadi dari sisi orang yang mau belajar itu harus buang karakter ini, gitu ya. Karena invest in education ya, itu dampaknya memang nggak instan, ya. Tapi sekali kita rasain dampaknya itu bisa seumur hidup. Betul. Gitu loh, iya kan? Betul. Karena apa? Sekali kita invest di edukasi gitu ya, skill kita naik gitu ya. Skill kita naik, kita bisa pakai untuk perkembangan kita seumur hidup. Gitu ya. Nah, ini challenge ya kalau yang dari orang mau belajar ya, challenge-nya di mindset dia sendiri, gitu ya. Nah, terus kalau ditanya nih, kita sebagai pelaku untuk pengembang edukasi nih, kayak saya, kayak Katy gitu ya, kan pelaku dari sisi pengembang edukasi gitu. Ketantangannya apa ya? Nah, tantangannya ya begini sebenarnya. Orang bilang gini ya, banyak orang yang mempertanyakan gitu ya, kenapa sih Vin ya, lu fokus di edukasi ya? Pasti banyak orang yang nanya kayak gitu juga banyak. Iya, ya. pasti banyak. Karena mindsetnya gini ya, bisnis edukasi itu tidak seseksi bisnis lain katanya. Iya. Bener kan? Iya kan? Apalagi ngomongin startup kan? Iya. Karena mikirnya kan, aduh kalau education kayak lebih slow, lebih ya kan? Bener. Lebih tradisional. Bener. Gitu. Jadi ya itu ya, orang menganggap bisnis edukasi itu nggak seseksi bisnis-bisnis yang lain gitu. Kenapa? Ya karena gini ya. Karena ya orang yang mau belajar
gitu ya. Orang yang mau belajar sama orang yang mau beli barang gitu ya. Ya banyak kan orang yang mau beli barang gitu ya. Iya kan? E-commerce ya jadi ya. Iya, gitu ya. Jadi tantangannya itu ya. Terus apa lagi? Tantangannya adalah gini ya, ketika kita mendevelop sesuatu, contoh kemarin dari masa pandemi gitu ya, harus transformasi gitu ya. Nah, khususnya di Indonesia ya, culture orangnya tuh banyak yang nggak siap gitu ya. Mereka masih mikir gitu, ih gila online tuh nggak efektif apa bla 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 bla. Itu challenge-nya banyak loh. Ya, challenge-nya banyak gitu ya. Ya tapi ya dengan adanya Covid itu ya orang ya kelihatan nih ya, orang yang memang pengen niat belajar, dia akan apa? Dia akan sibuk mencari cara untuk dia bisa upgrade skill. Ya, bukan untuk sibuk mencari alasan gitu ya, yang membenarkan dia untuk tidak upgrade skill gitu ya. Jadi kalau ngomong tantangan ya itu ya banyak ya gitu loh. Tapi kalau ditanya kenapa tetap stay di education gitu ya, karena kita punya satu visi yang besar gitu loh. Karena kalau kita bangun ini ya, ini dampaknya besar sekali gitu loh ya. Dampaknya ke hidup banyak orang ya, dan juga untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Betul. Nah, ngomongin tentang hidup banyak orang, perkembangan di Indonesia gitu. Mungkin IT people yang nonton di rumah ini pasti punya ketakutan tersendiri, apalagi anak-anak milenial ya, anak-anak Gen Z ya. Udah nggak tahu yang mana nih. Iya bener. Anak-anak Gen Z tuh gini, kemarin itu ada yang namanya berita tentang PHK besar-besaran. Bahkan ada yang terbarunya, ada salah satu platform di bidang edukasi juga yang layoff gitu. Dan menurut aku sebagai Gen Z gitu, mewakili IT people gitu kan, pasti ada kepikiran ketakutan gitu. Gimana ya perkembangan karir digital ke depannya gitu. Kalau misalnya aku investasi sekarang bakal kepake nggak sih di tahun-tahun ke depan, sedangkan sekarang aja udah PHK kayak gitu. Nah, mungkin ada tanggapan nih atau motivasi gitu ya dari Ko Alvin dan Kak Kety sendiri gitu. Dari Ko Alvin sendiri gimana? Oke, jadi ngomong soal PHK ya, ini menarik nih Kat. Karena gini, orang itu sempet ya pada saat era startup itu booming gitu ya, orang tuh membandingkan kerja di company dengan di startup. Betul. Mereka bandingin itu gitu ya. Mereka bilang, culture-nya begini, culture-nya begitu gitu ya. Terus mereka bilang kayak gini, males gua kerja di konvensional company. Ya, mending gua kerja di startup. Ya, gajinya gede, bla 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 bla. Itu era dimana startup masih bakar duit. Betul. Startup masih bakar duit. Tapi ingat ya, nggak selamanya startup itu bakar duit, nggak selamanya gitu. Saya udah bilang pada saat orang banyak ngomong kayak gitu, tunggu waktunya. Kena kan timingnya sekarang nih, bam, gitu ya. Startup mulai ngerem, ya. Kenapa? Karena gitu ya, sebakar-bakar duitnya perusahaan itu butuh untung, ya, butuh money, ya. Money itu ibaratnya apa? Ibaratnya darah, gitu ya, gitu loh. Ibaratnya darah. Nah jadi kalau ditanya nih, ya kan, ditanya tanggapan mengenai PHK itu, ya udah, itu memang udah siklus yang pasti terjadi, ya, pada saat startup itu mulai untuk memikirkan cash flow, gitu ya. Nah terus kalau ditanya gini ya, ditanya terus apa sih penyebab orang itu bisa di PHK? Iya kan, pasti kan orang mikirnya gitu kan, gila nih, jangan-jangan suatu hari gua akan di PHK kalau gua masuk nih, ya kan, gua masuk kerja gitu ya. Nah, kenapa nih orang bisa di PHK? Ada mindset yang salah khususnya di masyarakat Indonesia gitu. Jadi gini Kat, kadang-kadang gini, saya bikin konten di Instagram saya gitu ya. Jadi waktu saya bikin konten, cek gitu, kontennya naik nih ya tentang karir segala macam. Mereka bilang kayak gini ya, sepenting-pentingnya skill katanya ya, lebih penting koneksi orang dalam. Waduh. Orang dalam ini loh. Ini yang ngeri ya. Ini kalau saya bilang orang yang ngomong kayak gitu, ini bukan ngeri lagi, ngeri kalau saya bilang. Ngeri, ya, ngeri gitu ya. Ngeri itu di atasnya ngeri gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya ini ya, mereka menganggap ya
koneksi orang dalam itu lebih penting daripada kontribusinya dia, gitu ya. Jadi masuk ke perusahaan tuh gampang ya. Yang penting cuma koneksi orang dalam kok. Percayalah gitu ya. Even Anda masuk dengan koneksi orang dalam, tetap kinerja Anda akan dilihat. Bener ya, Kat? Betul. Gitu loh. Nah, kinerja itu erat hubungannya sama apa, Fet? Sama skill. Iya, betul. Iya kan? Sama skill dan attitude gitu ya. Tapi alangkah bagusnya adalah daripada mikirin koneksi, lebih baik Anda pikirin apa yang Anda bisa kontrol, gitu loh. Yaitu skill dan attitude Anda itu Anda harus kembangin, gitu loh. Makanya upgrade skill ya itu penting sekali, gitu ya. Jadi kalau ditanya karir digital ke depannya gimana gitu ya, ya akan terus membesar, gitu ya. Cuma masalahnya Anda itu siap atau enggak, gitu ya. Banyak sebenarnya perusahaan yang mau rekrut Anda loh. Ya, banyak sebenarnya yang mau rekrut Anda. Ya, jangan ngomong sekian tahun lagi, sekarangnya udah banyak. Kedepannya akan semakin banyak. Tapi masalahnya ketika perusahaan itu mau rekrut Anda, Andanya siap atau enggak? Betul. Permasalahannya kan itu kan. Iya. Banyak orang yang udah tahu nih, oh gue udah saatnya upgrade skill, tapi dia apa? Terus menerus apa? Menunda. Iya. Ya, Nggak mungkin ngambil ya kan ada kendalanya apa? Mungkin dari mindsetnya dia, mungkin juga kendala biaya, ya gitu. Kalau kendala biaya ya sekarang kan udah enak nih ya, Ada dana udah ada dana cita. cita ya, gitu. Solusinya ya. Udah ada solusinya gitu. Jadi Anda Iya. nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Mau action ya action aja, gitu loh. Masa depan Anda 10 tahun ke depan itu bergantung action Anda, Betul. gitu loh, ya. Gitu, kurang lebih gitu sih. Wah, luar biasa nih. Kalau dari Kak Kety gimana? Iya, jadi udah banyak nih yang disampaikan Alvin ya kan, jadi hampir kopas gitu ya. Tapi mungkin sedikit aja nambahin, jadi setuju banget apa yang tadi udah disampaikan ya Vin ya. Kalau kita tuh emang ngeliatin siklus. Jelas ya kan kalau misalnya masa ini yang kita sebut sebagai winter ya, mungkin teman-teman yang ngomong yang nonton Games of Thrones, the winter is coming gitu kan, the winter is here gitu. Benar. Walaupun di Indonesia yang tropical, wah udah musim salju juga nih gitu kan. Tapi tentunya kalau kita ngeliat sejarah, sebenarnya ini siklus, ya kan, naik turunnya bisnis, whatever sektor selalu ada. Selalu Di ada. tahun 2000-an gitu, mungkin teman-teman Gen Z udah pada lahir belum ya? Mungkin masih baby kali ya, aduh, I'm aging myself nih, aduh. Tapi intinya ya kan, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada gitu, tahun 2000-an juga ya kan ada cycle ya kan, among the tech industry waktu itu jelas berbeda ya kan. Tapi setuju banget pas awal-awal kalau misalnya emang motivasi teman-teman itu tuh, oh ya saya mau startup karena saya mau enak. Ini yang sebenarnya saya sampaikan ke teman-teman gitu kan. Kalau misalnya ada yang berminat dengan Dana Cita DLL, dari awal udah bilangin startup yes, ya kan jelas ada culture flexibility DLL, tapi juga high pressure ya kan, dan tentunya pada akhirnya the way we want to run the business juga sustainability gitu kan. Jadi nggak bisa bakar-bakar duit terus. Pada akhirnya nggak cukup juga duit yang dibakar. Iya. Gitu kan, ya. Mau bakar apa? Iya, mau bakar apa gitu kan ya. Jadi menurut saya ya era ini dilaluin aja ya kan. Tapi kembali lagi mungkin yang tadi kita bahas sebelumnya, kita perlu ada, setuju banget, mindset yang jangka panjang. Ya kan. Kalau misalnya kita short term minded, ya pasti ngerasanya bahwa aduh buat apa saya investasi, ya kan, wong pada di PHK, kerjaannya nggak ada. Tapi kalau kita ngeliat jangka panjang, jelas inovasi teknologi is here to stay. Gak mungkin berubah, Nggak ya kan? mungkin. Gak mungkin kita ke era nggak pakai online lagi. Nggak mungkin ya kan? Sekarang Iya. kalau WhatsApp aja mati berapa menit aja semua udah kabut gitu Iya. kan? Kayak di goa kita ya kan. Aduh gimana ini ya kan? Jadi Bener. bagi saya ya ini masalah kita mindsetnya kayak gimana. Jadi buat teman-teman ya kan, kalau emang tertarik, kalau emang ngeliat passionnya ke sana, ya kan, tempuhin aja. It's all about timing kan. Bener. Tapi setuju banget kalau kita nggak invest sekarang, nggak bisa nanti tiba-tiba pas butuh gitu, oh ya saya langsung ada gitu kan, knowledge-nya Nggak saya bisa. langsung ada gitu, skills-nya nggak bisa. Ini emang ya kan, balik lagi investasi pendidikan memang jangka panjang, tapi dampaknya setuju banget. Ya kan, dampaknya itu tuh bisa betul-betul seumur hidup. Benar. Ya kan, jadi saya rasa inilah dimana teman-teman ya kan, walaupun memang jujur ya kan, dan empatis juga gitu kan dengan teman-teman, mungkin bahkan ada yang kena layoff dan lain-lain, it's very hard ya kan, emang masa-masa yang sulit gitu. Tapi ya harapan dan doa saya gitu adalah kita survival ya kan, mindsetnya kita rubah menjadi oke, gimana saya bisa ngambillah waktu sekarang untuk membenahi diri ya kan, untuk membangun fondasi yang lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, sehingga saat nantinya ya kan, semoga kita ini pasti akan naik kan, nunggu waktu Betul, gitu kan. Betul. Benar. Saya ready
gitu. Jadi gunakanlah waktu ini ya kan untuk menyiapkan diri lebih lagi, untuk membenahi diri lebih lagi. Jangan putus asa ya guys ya. Iya. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah ini untuk pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan dari Ko Alvin dan Kak Katy untuk para anak muda, insan-insan muda Indonesia gitu, yang terutama mereka yang ingin berkarir di bidang digital, apalagi mereka yang masih ragu untuk investasi ilmu untuk kedepannya, kira-kira apa nih semangatnya dari pahlawan edukasi ini? Silakan dari Kak Katy dulu mungkin. Bagi saya jangan tunggu ya kan, jangan tunggu untuk waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah sekarang. Betul. Invest in yourself now. Kalau bukan dirimu yang investasi ke dirimu ya kan, siapa lagi? Jadi janganlah ya kan, sekarang solusinya udah ada nih, baik dari pembiayaan gitu kan, Dana Cita hadir, maupun dari pilihan pembelajarannya. Ada ya kan Coursenet ya kan, yang juga bisa memberikan kesempatan-kesempatan itu. Pertanyaannya, kalian mau nggak? Kalian siap nggak? Gitu kan. Jadi invest in yourself now, don't wait. Wah, luar biasa. Now, don't wait. Oke, dari Ko Alvin? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau soal pesan ya, mungkin kalau pesan dari Koko gini ya. Hidup itu ada dua nih ya. Ada namanya Kairos. Ada namanya Kronos ya. Apa bedanya Kairos dan Kronos? Jadi Kairos itu tuh kesempatan yang bisa kadang-kadang tiba-tiba datang tum gitu ya. Gitu. Yang kita tahu nih, kalau gue ambil gue pasti meledak. Ya, itu Kairos gitu ya. Tapi ada juga yang namanya Kronos. Ya, Kronos itu yang kita lakukan dari hari ke hari. Gitu. Menurut Veda, lebih penting mana, Ved? Yang Kronos. Yang Kronos ya, bener ya? Dari ke hari. Betul ya. Kalau menurut Katy harusnya sama ya. Lebih penting yang Kronos tadi. Betul. Nah, masalahnya banyak orang itu fokusnya pada Kairos. Gitu. Mereka bilang, wah gila nih momentumnya belum ada. Ya. Jadi mereka tuh nunggu ya. Nunggu momentumnya meledak. Gitu ya. Oke. Nah, padahal sebenarnya begini, Anda harus fokusnya itu pada Kronos gitu ya. Dari apa yang Anda lakukan gitu ya, sehingga pada saat momentumnya ada gitu ya, Anda udah siap. Gitu. Sekarang deh kita ngomong di Indonesia. Waktu dihantam Covid banyak yang turun gitu ya. Sekarang banyak fase layoff apa segala macam gitu ya. Sampai sekarang masih berasa nih walaupun udah mulai naik dikit-dikit. Kita tinggal tunggu momentumnya, dia pasti naik lagi. Masalahnya waktu dia naik lagi, Andanya siap nggak? Gitu kan? Ya. Nah, jadi gini, Anda mulai pikir gitu loh. Anda jangan fokusnya pada Kairos gitu. Tapi fokuslah pada Kronos ya, dari hari ke hari yang Anda lakukan sekarang. Anda tuh produktif nggak sih? Anda udah fokus belum untuk upgrade skill? Ya. Anda udah fokus belum untuk kembangin diri Anda? Gitu ya. Jadi ada satu quotes bagus gitu ya. Quotesnya gini ya. Kesempatan kedua tuh hanya kesempatan sisa. Wah gila, ini dalam Fet, maknanya Fet, gitu ya. Jadi kita jangan sampai ketika momentumnya datang kita nggak siap terus kita tunggu, ya udahlah nanti ada lagi momentumnya. Mungkin momentumnya 10 tahun mendatang. Anda udah keburu tua, udah keburu gendut gitu ya kan, beda, benar nggak? Aduh. Ya, gitu loh. Ya beda ya, produktivitasnya, gesit-gesitnya Anda udah lewat momentumnya gitu. Jadi Anda itu cuma bisa meledak dengan kapasitas sisa-sisanya Anda doang. Jangan. Ya, that's why kenapa gitu ya. Jangan tunggu waktu yang tepat untuk belajar. Gitu loh ya. Tapi Anda create, Anda siapkan waktu. Ya, jangan sisain waktu ya. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk hidup Anda. Wah, luar biasa untuk CEO dan co-founder ini, luar biasa. Nah, aku ada pertanyaan terakhir lagi. Ini apa namanya, menyangkut dengan kekompakan Coursenet dan Dana Cita gitu. Jadi nanti jawabnya harus bareng-bareng ya, Ko Alvin dan Kak Katy ya. Itu kan ketiga harus ngomong gitu ya. Oke. Siap ya, Vin ya? Siap kan? Aman. Oke, pertanyaannya adalah investasi ilmu sekarang tanpa takut kendala biaya lagi, yes or no? 1, 2, 3. Yes. Oke, luar biasa, lolos. Oke, thank you banget ya Ko Alvin dan Bu Katy sudah hadir di Podnet hari ini. Aku mewakili IT People senang banget udah bisa ngobrol langsung dengan CEO dan
co-founder gitu. Jadi thank you banget buat hari ini, waktunya untuk hari ini. So IT people juga thank you banget udah mau nonton dari awal sampai akhir Podnet hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Bye. Mau belajar IT bareng praktisi kelas dunia di Korsted aja. Mau belajar IT tapi kendala biaya, ke Dana Cita aja. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.